man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan yang tadi ya. Tentang pemahaman kita terhadap hadis ini ya. Dalam sebuah peta konsep ya. Yaitu apa? Allah itu baik secara zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, dan menerima yang baik. Ya, yang baik dari segi zat seperti ya misalnya daging sapi, daging ayam, daging kambing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menerima sifat yang baik seperti jujur, sabar, ya, dan sebagainya. Kemudian juga baik perbuatan, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan sebagainya. Kemudian Allah SWT memerintah kepada Rasul memakan makanan yang baik dan mengerjakan amal yang baik, karena Allah menerimanya yang baik, ya, makanan yang baik dan juga amal yang baik, ya. Kemudian hasil dari yang baik itu apa? Yaitu mudah mengerjakan ketaatan. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kemudian apa akibatnya? Nah, dari memakan makanan yang baik dan mengerjakan amal yang saleh, akibatnya ujungnya adalah apa? Surga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, ya. Salamun alaikum tibtum, ya. Inilah ujungnya kalau di dunia ini kita apa? Melakukan yang baik, memakan yang baik, mengerjakan amal soleh, ya, maka ujungnya adalah surga, ya. Dan sebaliknya coba lihat, Allah tidak menerima yang baik, ya. Allah tidak menerima yang buruk. Kata Rasulullah, fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau demikian yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu bisa berarti buruk dari segi zat seperti khamar, ya, narkotika, apalagi misalnya zat-zat yang merusak, ya. Kemudian sifat tidak diterima, sifat buruk tidak diterima oleh Allah SWT. Seperti apa misalnya? Al-kazib, berdusta, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya al-khiyanah, berkhianat, ya. Sifat misalnya al-ghadar, licik, ya, dan sebagainya. Tidak diterima oleh Allah SWT. Begitu juga Allah tidak menerima perbuatan yang buruk. Seperti misalnya membunuh, al-qatl, membunuh, as-sariqah, mencuri, ya, dan sebagainya. Makan riba, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jadi Allah tidak menerima yang buruk. Baik buruk zatnya memang buruk, ya, seperti khamar, baik sifat buruk seperti berdusta, ataupun perbuatan yang buruk seperti membunuh, mencuri, merampas, ya, dan sebagainya. Karena itu para rasul Allah Subhanahu wa taala larang melakukannya, ya. Allah larang para rasulnya memakan makanan yang haram, melakukan perbuatan yang buruk, ya. Kemudian hasil dari yang buruk apa? Hasil dari buruk apa? Kalau kita melakukan hal yang buruk, apa akibatnya? Lihat sini. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan Nabi Yusuf alaihissalam, yang artinya yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, ya, melarang mereka dari yang mungkar. Kemudian apa? Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari perbuatan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, ya. Coba, hasil yang buruk ya adalah apa? Hasil dari perbuatan yang buruk adalah keburukan juga, ya, yang dilarang oleh Nabi Yusuf alaihi assalam, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tentang Nabi Yusuf alaihi assalam, ya. Tapi ini bukan tentang Nabi Yusuf, tentang sifat Nabi Muhammad ini, kan. Bukan tentang sifat Nabi Yusuf ini, tentang sifat Nabi Muhammad. Ayatnya apa? Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi yang mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat, wal Injil, dan dalam Injil, ya. Apa sifat Rasul tersebut? Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi Muhammad maksudnya di sini, bukan Nabi Yusuf, dikoreksi itu, ya, diralat. Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, ya. Sifat Nabi yang ditemukan dalam Injil apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, melarang dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan yang baik-baik bagi mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, ya, dan juga mengharamkan yang buruk-buruk atas mereka. Ini sifat Rasul dalam Taurat seperti itu, ya.
Dia merupakan nabi yang ummi yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Apa sifat Rasul tersebut? Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Ya. Kemudian ya mengharamkan yang buruk-buruk ya. Yang buruk baik zatnya maupun cara memperolehnya, ya. Jadi akibat karena dia buruk maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang buruk, ya. Kemudian akibatnya apa? Kalau yang buruk tetap dilakukan, ya. Kalau yang buruk tetap dilakukan, lihat akibatnya, ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagai sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Dan menjadikan ya golongan yang buruk itu ya sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, ya. Kata Allah SWT, liyamizallahu al-khabisa minat tayyib wa yaj'alul khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahum fi jahannam ulaika humul khasirun, ya. Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu dia menumpukkan semuanya, kemudian dia menjadikannya di dalam neraka jahanam, ya. Nah, jadi ujung dari keburukan, baik itu keburukan dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari perbuatan, dari sikap, itu adalah apa? Neraka, ya. Terus nih. Baik, kemudian kita lihat, ya. Di sini ada yang berkaitan dengan adab-adab berdoa. Ya, bekerjasamalah dengan kelompokmu lalu simpulkan kandungan nas berikut yang merupakan adab berdoa. Ya, ada hadis-hadis yang disebutkan di sini, kemudian atau ayat, ya. Apa adab berdoa yang bisa kita simpulkan dari nas tersebut? Satu, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk golongan yang bersekutu, yaitu Al-Ahzab, ya, dalam perang Khandaq. Kata Rasulullah, Allahumma munzilal kitab, sari al-hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wazalzilhum, ya. Allahumma, ya Allah, munzilal kitab, yang menurunkan kitab, yaitu Al-Quranul Karim, sari al-hisab, yang sangat cepat perhitungannya pada hari kiamat, ihzimil ahzab, kalahkanlah al-ahzab. Al-ahzab yaitu suku-suku yang bersekutu mengalahkan Rasulullah, ya, menyerang Madinah, ya. Allahumma hazimhum, ya Allah, kalahkanlah mereka, wazalzilhum, dan goncangkanlah mereka. Apa namanya? Ya, ada berdoa yang tersimpan dalam hadis ini. Coba perhatikan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma munzilal kitab, sari al-hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wazalzilhum. Ya. Apa ada berdoa yang terkandung di sini? Berdoa dengan sifat-sifat Allah SWT, ya. Tulis berdoa dengan sifat-sifat Allah SWT. Karena yang menurunkan kitab yang sangat cepat hari perhitungannya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa untuk kebinasaan orang-orang musyrikin, ya. Berdoa untuk kebinasaan siapa? Orang-orang musyrikin, ya. Kemudian yang selanjutnya, udah yang pertama, yang selanjutnya sabda Rasulullah SAW, doa hamba masih senantiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim. La yazalu yustajabu li 'abdin ma lam yad'u ala ismin aw qati'ati rahim, ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang hamba doanya tetap diterima Allah, ya, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Kalau dia berdoa agar bisa melakukan dosa, tidak terima oleh Allah doanya. Ataupun dia berdoa untuk memutuskan tali silaturahimnya, ya. Tali silaturahim itu hubungan kekerabatan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada berdoa di sini? Tidak boleh berdoa, ya, untuk melakukan dosa ataupun memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, apa ada berdoa di sini? Doa Nabi SAW pada saat perang Badar. Allahumma inni ansyuruka ahdak. Allahumma intasha la tu'bad ba'dal yaum. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku menuntut kesediaan
dan janjimu ya Allah jika engkau menghendaki niscaya engkau tidak akan disembah sesudah hari ini. Lalu Abu Bakar mendengar doa Nabi tersebut, beliau menarik tangannya Nabi SAW lalu berkata, cukup wahai Rasulullah, engkau telah, ini satu doa ini ya, engkau telah memohon, ini coret garisnya itu, engkau telah memohon dengan penuh desakan kepada Rabbmu. Dan beliau sedang duduk di dalam kemah kecilnya, lalu keluar dan membaca firman Allah Ta'ala, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sayuhzamul jam'u wa yuwallawna dubur ya. Apa doa yang terkandung, apa adab doa yang terkandung di sini? Lihat di sini ucapan Rasulullah SAW ya. Allahumma inni anshuduka ahdaka, Allahumma in tasha' la tu'bad ba'dal yawm. La tu'badu ba'dal yawm. Kata Abu Bakar, engkau telah memohon dengan penuh desakan kepada Rabbmu. Berarti apa? Memelas, mendesak Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Itu adabnya nih. Al-ilha fid doa ya. Yaitu apa? Memelas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Benar-benar merendahkan diri ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi SAW, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Salasun la yuraddu, atau salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak doanya. As-sa'im ya hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka ya. Al-imamul adil, imam yang adil, dan orang yang terzalimi, wa al-mazlum ya. Kata Rasulullah ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Itu apa? Orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, yang ketiga ya orang yang terzalimi. Allah akan angkat doa-doa tersebut di atas awan dan dibukakan untuknya pintu langit. Kemudian Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, wa izzati wa jalali, aku pasti akan menolong kamu walaupun setelah melalui suatu masa. La ansuraka walau ba'da, la ansurannaka walau ba'dahin. Apa ada berdoa di sini? Ya. Di antaranya apa? Berdoa ketika dalam keadaan ibadah seperti berpuasa, ya. Kemudian juga berdoa ketika apa lagi? Terzalimi, ya. Poin yang lainnya, apalagi ada doa di sini, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ya. Dia coba orang terzalimi, ya kan? Bagaimana dia merendahkan dirinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada yang bisa menolongnya. Satu-satunya tempat dia mengadu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan benar-benar merendahkan diri ya. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW, doa kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, dengan berkata saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ya. Dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dengan tidak mengatakan da'autu falam yustajab li, dengan tidak mengatakan saya sudah berdoa kenapa belum dikabulkan. Apa ada berdoa di sini? Ada berdoa di sini adalah berdoa dengan berulang-ulang kali dan tidak berputus asa dari doanya. Jadi ketika orang berdoa, dia tidak boleh berputus asa ya dalam doanya sampai Allah SWT mengabulkannya. Baik, bagian yang C, makan harta haram merupakan sebab paling utama ditolaknya doa, sehingga Rasulullah SAW sangat menegaskan perkara ini pada saat haji wada tentang kehormatan harta, lalu bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Inna dima'akum wa amwalakum ya wa a'radukum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza. Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, ya, harta kalian sesama kalian haram untuk diambil. Boleh enggak ngambil harta muslim yang lain? Enggak boleh. Dan kehormatan kalian, maksudnya kehormatan sebagai muslim haram untuk dirusak oleh muslim yang lain, ya. Kemudian uraikanlah nas-nas berikut pada sesuatu yang menunjukkan penghasilan yang haram. Kita lihat ya. Sabda Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain, sungguh ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dia bersumpah agar bisa mengambil harta orang lain. Dia berjualan misalnya, dia bersumpah,
sehingga orang lain membelinya karena sumpahnya itu, ya kan? Apa penghasilan buruk di sini? Bersumpah untuk mendapatkan harta orang lain, ya. Yang kedua, sabda Nabi SAW, seseorang tidak boleh menjual atas jualan saudaranya sesama muslim. La yabi' ba'dakum, la yabi' ba'dukum bai'a ba'din. Jangan sebagian kalian menjual, ya, di atas penjualan saudaranya sesama muslim, ya. Jangan menjual di atas penjualan sesama muslim. Paham maksudnya? Ya. Tidak boleh menjual di atas penjualan seorang muslim. Ini ada seseorang pembeli, dia datang kepada seorang muslim. Dia sudah beli barang, ya kan? Dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Maka tidak boleh pembeli lain mengatakan, ya kan, kepada pembeli tadi, nggak boleh penjual lain mengatakan, kamu batalkan jual beli kamu, nanti saya kasih barang yang sama dengan harga yang lebih murah, ya kan? Nggak boleh itu. Nah, kemudian atau dia mengatakan misalnya, batalkan jual beli kamu, kemudian, ya kan, saya kasih barang yang lebih bagus. Itu nggak boleh juga. Dia mengatakan, kalau yang pertama dia mengatakan apa tadi? Kamu batalkan jual belimu, saya kasih harga barang yang sama dengan harga yang lebih murah, atau barang yang lebih bagus dengan harga yang sama, ya kan? Sehingga penjual tadi membatalkan jual belinya dengan pembeli yang pertama, kan? Dengan penjual yang pertama, paham? Itu tidak boleh. Ya, kalau sudah jual beli sudah terjadi, ya. Apa penghasilan buruk di sini? Yaitu apa? Menjual di atas penjualan saudara sesama muslim. Menjual di atas penjualan sesama muslim. Selanjutnya Nabi SAW melarang merampas harta orang lain dan memotong-motong tubuh hewan yang masih dalam keadaan hidup. Apa penghasilan haram di sini? Yaitu merampas harta orang lain, ya. Merampas harta orang lain, ya. Kemudian juga ada makanan yang haram di sini, yaitu apa? Memotong tubuh hewan yang masih hidup kemudian dimasak. Itu haram itu, ya kan? Ada dia punya onta misalnya, dipotong punuknya kemudian dimasak, ontanya masih hidup. Itu yang terpotong itu, bagian tubuhnya terpotong itu haram dimakannya. Betul. Kemudian sabda Nabi SAW, siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golonganku. Man ghasyana falaysa minna. Apa penghasilan haram di sini? Berbuat curang. Ya, curang dalam menakar, juga curang dalam menimbang, curang dalam menyembunyikan aib barang dagangannya. Ya. Selanjutnya, sabda Nabi SAW, siapa yang mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ya, niscaya Allah akan menghimpitnya pada hari kiamat. Manik tata'a arda muslim zulman, siapa yang merampas tanah seorang muslim secara zalim, Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini hati-hati nih orang yang menggeser tanah, batas tanah, ya kan? Sehingga Rasulullah doakan laknat bagi orang yang menggeser batas tanah ini. Banyak terjadi ini, ya kan, di sawah-sawah, sawahnya pematangnya, ya kan, setiap dia mau menanam padi, pematangnya dicangkul terus, sehingga pematangnya bergeser terus, kan, sehingga pematang tanahnya, sawahnya makin lebar, sebab tetangganya makin sempit, itu kan. Ya, tanahnya, ya kan, batas tanahnya digeser terus 10 cm, akhirnya tanahnya luas, tanah tetangganya jadi sempit. Ini enggak boleh sama sekali. Didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, la'anallahu man ghayyara tuhumal ard. Allah laknat orang yang merubah batas tanah. Ya, Allah laknat orang yang merubah batas tanah. Bahkan di sini coba lihat nih. Siapa yang mengambil sejengkal tanah saudaranya secara zalim, maka Allah akan himpitkan 7 lapis bumi kepadanya pada hari kiamat. Apa penghasilan haram di sini? Mengambil tanah orang lain secara zalim. Mengambil tanah orang lain secara zalim. Kemudian sabda Nabi SAW, Allah melaknat khomar, la'anallahu al-khamra, peminumnya, wa syaribahu, ya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang minta diantarkan. Ada 10 yang dilaknat terkait dengan apa? Khomar, ya.
Apa penghasilan yang haram di sini? Jual beli khamar. Apa yang penghasilan haram di hadis yang terakhir ini? Apa penghasilan yang haramnya? Jual beli khamar ya. Kata Rasulullah SAW, Atani Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam datang kepadaku, kata Nabi SAW. Faqala ya Muhammad. Jibril berkata, wahai Muhammad, Inna Allah la'anal khamra. Sesungguhnya Allah melaknat khamar. Wa asiraha, yang memerasnya. Kan khamar itu dari buah-buahan ya. Dari anggur misalnya. Ya. Allah laknat orang yang memerasnya. Wa mu'tasiriha, yang minta diperaskan. Ya. Wa syaribaha, yang meminumnya. Wa hamilaha, yang membawanya. Ya. Wal mahmulata ilahi, yang dibawakan kepadanya. Ya kan? Tolong bawakan ini khamar ke fulan ini. Yang membawa pun ya dilaknat oleh Allah SWT. Wa ba'i'aha, yang membelinya. Wa mubta'aha, yang membelinya, wa ba'i'aha, yang menjualnya. Wa mubta'aha, yang membelinya. Ada seorang dia enggak minum khamar. Dia cuma belikan khamar untuk orang lain, disuruh oleh bosnya. Kamu pergi ke sana beli khamar di situ. Ya kan, dia beli doang. Ya kan, itu juga dilaknat. Wa saqiha, yang menuangkannya. Wa mustaqaha, yang minta dituangkan. Ya kan? Coba itu. Baik. Kemudian bagian D, susunlah hal-hal berikut sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dengan berpedoman kepada contoh, kemudian tuliskan dua ungkapan yang sesuai dengan susunan pada dua baris terakhir. Perihalnya bangkai dan babi. Baik itu sifatnya apa? Baik atau buruk? Buruk zatnya, buruk ya. Makan kue, sifatnya apa? Baik. Jenisnya itu sifat perbuatan untuk keyakinan. Kan makan itu apa? Perbuatan. Okay. Percaya bahwa Allah punya anak dan istri, sifatnya apa? Buruk. Jenisnya apa? Sifat perbuatan untuk keyakinan. Keyakinan ya. Jadi meyakini bahwa Allah punya anak, punya istri, itu adalah buruk, dan itu berkaitan dengan keyakinan. Iman bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sifatnya apa? Baik. Jenisnya keyakinan. Sedekah dengan harta yang haram, sifatnya apa? Baik atau buruk? Buruk. Jenisnya apa? Perbuatan. Bersedekah kan perbuatan. Jujur dermawan dan amanah, sifatnya apa? Sifat baik atau sifat buruk? Baik. Okay. Jenisnya apa? Jenisnya apa? Sifat bersedekah. Jujur. Jujur, itu bagian, itu jenisnya adalah sifat ya, bukan perbuatan. Oke. Nah, ini keterangan tentang hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ya.